Ini kan tes labnya 4 November 2021. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung dari video yang kemarin aku mereksain anakku si gendis karena dia demam. Cuman bisa ngambil videonya sedikit-sedikit karena penjelasan dokternya panjang lebar banget, jadinya nggak fokus kalau aku sambil megangin handphone. Makanya kenapa ada suara aja tanpa ada gambar, mungkin karena takut dokternya risih juga ya. Nah sekarang aku jelasin. Jadi dari kemarin itu kan gendis badannya panas ya. Jadi awalnya itu gendis itu badannya panas, kemudian sampai 3 hari itu panas dingin. Habis gitu di hari ke-4-nya aku bawa ke dokter untuk cek, di tes lab. Akhirnya dites, ternyata gendis hemoglobinnya rendah. Sebentar aku bukain hasil ceknya dulu ya. Nah ini hasil tes labnya dia, 30 menit udah keluar. Hasilnya itu dia hemoglobinnya rendah, jadi kayak gini. Nah kata dokternya gendis ini kemungkinan kekurangan nutrisi. Jadi bayi itu bisa jadi kekurangan nutrisi di antara usia 4 bulan ke atas ya, bayi ASI maupun bayi susu formula. Jadi lebih tepatnya kalau kurangnya hemoglobin itu kurang zat besi. Terus bisa jadi juga indikasi gendis ada sedikit anemia. Jadi kalau untuk pengobatannya kemarin itu disembuhkan dulu untuk panasnya diturunin dulu, kemudian kan dia juga ada sedikit muntah ya, muntahnya dikurangin dulu sama dikasih antibiotik. Nah ini ada beberapa obatnya yang aku dikasih sama gendis. Sebentar ya. Nah yang pertama itu aku dikasih sama dokternya Sunmol ini untuk penurun panasnya. Jadi diminuminya itu sehari maksimal 4 kali 0,4 mili. Itu pun kalau panas. Jadi kalau nggak panas nggak perlu diminumin. Yang kedua aku dapat Amoxan, antibiotiknya diminuminya 0,4 juga, 0,4 mili, satu hari maksimal 4 kali. Itu setelah nyusu gitu ya. Kalau yang Sunmol tadi itu juga setelah nyusu diminumnya 0,8 mili kalau yang Sunmol. Terus dikasih lagi yang Fometa. Ini biasanya buat anti muntahnya. Anti muntahnya ini diminumnya 0, berapa ya tulisannya ini? 0,3 kalau nggak salah. 0,3. Fometanya diminum 0,4 juga sebelum dia nyusu. Jadi setengah jam sampai 1 jam sebelum dia nyusu itu diminumin dulu biar dia nggak muntah gitu ya. Jadi ini bentuknya kayak gini, drops. Jadi kayak ada pipetnya, ini pipet, terus nanti ditetesin gitu loh, kan ada mili-miliannya. Untuk pipetnya itu ada 0,1 sampai 1 mili. Nah setelah itu evaluasinya 5 hari. Jadi aku ke dokternya itu kan hari Kamis. Ke dokternya hari Kamis, dikasih obat, aku treatment sampai Selasa aku balik lagi. Lihat perkembangannya. Alhamdulillah di hari Jumat itu aku sudah nggak minumin dia Sunmol sama Fometa. Jadi yang artinya dia udah nggak panas dan nggak muntah. Nah terus tapi aku habisin Amoxannya ini. Amoxannya ini harus diminum sampai tanggal 11. Jadi aku ke rumah sakitnya itu kan tanggal, kalau nggak salah tanggal 5 ya. Hari Senin itu tanggal apa? Pokoknya diminumnya sampai 1 minggu setelah aku nebus resepnya. Resepnya kan aku nebusnya Kamis. 1 minggu kemudian itu sudah harus antara stop atau habis. Jadi ketika kalau misalkan habis sebelum 1 minggu itu nggak usah dibelikan lagi. Atau kalau sudah 1 minggu nggak habis-habis udah stop. Gitu ya. Ini obat-obat yang aku dikasih ketika treatment gendis, panas, dan muntah. Ternyata hemoglobinnya rendah, dia kurang nutrisi, dan dikasih obatnya itu untuk nurunin gejalanya dulu. Terus hari Selasa yang aku kemarin itu ke dokter lagi untuk kontrol check upnya dia.
Alhamdulillah anaknya itu sangat gesit banget ya. Kalau menurut aku setelah minum obat dokter itu dia nggak lemes, nggak apa, nggak. Barulah dimulai treatment untuk memperbaiki nutrisinya, yaitu kekurangan zat besi dan anemia. Jadi dikasih 2 vitamin, yang satu perfit, ini untuk zat besinya. Dia diminum 2 mili sebelum tidur malam. Karena apa? Kenapa tidur malam? Karena zat besi ini biasanya anak yang setelah diberikan itu bisa jadi muntah. Katanya dokter seperti itu, makanya diberikannya sebelum dia tidur. Jadi pada saat malam pas ngantuk-ngantuk dikasih zat besi. Jadi ketika zat besinya masuk, dia langsung bisa tidur. Jadi untuk gejala yang muntah-muntah, pusing apa segala macam itu hilang. Gitu ya untuk yang perfitnya ini. 2 mili takarannya dari mana? Itu dihitung sama dokternya berdasarkan berat badan bayi. Jadi semua obat-obat itu dihitung berdasarkan berat badan bayi. Terus yang kedua adalah Apialis. Aku dikasih Apialis ini, di sini ada suplemen kesehatan. Nah, ini diminum pagi kurang lebih 0,3 mili setiap pagi setelah minum susu. Jadi sehari 1 kali juga. Jadi 1 hari itu pagi Apialis, malamnya Perfit. Sama, dia juga drops juga. Kayak gini. Nah, iya, aku mau ngasih tahu untuk harganya Fometa ya. Untuk Fometa ini harganya 66.000. Ini aku beli di apoteknya di luar karena di apoteknya rumah sakit kliniknya itu habis. Jadi aku beli di Apotek Tiara. Amoxanya ini aku beli di apoteknya Abdi Mulya, ini sekitar 30.800, ini harganya segitu. Untuk Amoxanya aku juga beli di apotek luar karena di kliniknya itu kemungkinan kebetulan habis. Ini harganya sekitar 22.000. Sunmolnya ini 22.000 ya. Tuh. Terus untuk Perfit ini harganya aku beli di apoteknya Abdi Mulya. Ini harganya sekitar 40 ribuan. 40 ribuan ini. Ini sekitar 40 ribuan harganya Perfit, 40 ribuan. Terus kalau Apialis ini juga 40.000. Jadi 48.000 ini. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 48 ribuan. 48 ribuan gitu ya. Dan setelah nanti imunisasi dilihat 1 bulan dari tanggal tes lab. Ini tanggal tes labnya kan, ini kan tes labnya 4 November 2021, tes labnya lagi itu 4 Desember 2021. Jadi dievaluasi tiap 1 bulan, dites lagi apakah hemoglobinnya sudah naik atau normal gitu ya. Sekian penjelasan dari aku biar bisa buat sharing buat kalian. Jadi buat kalian yang punya masalah anak kayak aku, nggak perlu panik. Pokoknya kunci utamanya 1, anaknya masih gesit. Yang kedua, anaknya masih doyan nyusu. Dan yang ketiga, anaknya nggak tidurnya cukup. Jadi jarang melekan. Itu sih, itu nggak perlu khawatir. Mungkin masih bisa diperbaiki dan nggak gawat-gawat banget. Gitu. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih yang udah nonton, komen apapun pendapat kalian yang punya sharing yang sama kayak aku. Jadi kita bisa berbagi sharing. Dan kedepannya kalau misalkan ada apa-apa nanti kita bisa bahas di sini bareng-bareng ya. Terima kasih udah nonton vlog aku. Assalamualaikum, dadah. A few moments later. Sekarang hari Jumat. Aku 1 minggu setelah dia sakit ya, ini aku mau ke dokter lagi untuk imunisasi gendis. Kebetulan gendis belum imunisasi yang namanya rotavirus sama PVC. Nanti ikutin terus vlog aku ke depannya. Aku bakal kasih tahu penjelasan kalian juga bagaimana situasi di sana ketika gendis diimunisasi rotavirus dan PVC. Ya.